Durga berdiri di barisan. Ia tidak melihat di situ ada Sanjay. Sanjay pun melihat ke sisinya. Teman datang dan memeluknya. Arti datang ke sana dan membawanya. Durga pun pergi. Orang-orang menemukan kartu ID Durga. Arti terkejut melihat kartu itu. Durga mengambil kartunya. Arti pun gagal untuk melihatnya. Peon memanggil Durga. Jodi Arti berbalik dan melihat Durga. Durga pun pergi. Arti marah dan berkata, "Durga kembali." Arti pergi ke Sanjay dan berkata, "Durga telah datang." Ia bertanya, "Apakah maksudmu? Durga ada di perguruan tinggi ini." "Kamu mengatakan ini adalah perguruan tinggi. Di mana mungkin ia bisa berada di sini?" "Saya mendapatkan info tentang Durga. Ia adalah dosen perguruan tinggi." Durga mendapat ID lain. Sanjay mengingatkan bagaimana Durga meninggalkan sekolah. Ia tidak memiliki keberanian untuk menatap mata kita. Tapi tembus dengan mendengarnya. Sanjay dan berikutnya untuk memberinya pelajaran. Siswa dipanggil untuk menulis sesuatu. Sanjay dan Durga pun menulis. Durga menulis, ia berharap bisa bertemu teman baru. Dan Sanjay menulis, ia berharap tidak bertemu dengan teman-teman lamanya. Pria itu melemparkan warna padanya. Ia menegur Sanjay. Sanjay melempar warna pada pria itu. Pria pun tidak diam. Warna itu pun jatuh pada Durga. Mereka berdua jatuh dan saling bertemu. Durga berkata, "Sanjay." Ia mengatakan, "Durga." Arti pun melihatnya. Durga pun pergi ke kepala sekolah dan bertanya kepada mereka, "Apa yang terjadi, Durga?" "Lalu, mengapa aku harus bersembunyi? Aku tidak melakukan kesalahan." Durga menunjukkan Sanjay telah bersembunyi. Kepala sekolah menangkap Sanjay dan menegurnya. Pria itu menjemput Sanjay ke kampusnya. Kepala sekolah memberi peringatan kepada Sanjay. Arti berpikir Durga telah benar datang ke sini. Sanjay bertindak untuk membantu Durga dan menerapkan lebih kuat hal warna ke wajahnya. Semuanya pun tertawa. Sanjay marah kepada Durga. Durga hanya menatapnya. Annapurna bertanya kepada Yaspal, mengapa ia khawatir. Dia berkata, Durga telah menyimpan masa lalu di dalamnya. Ia tidak mau mengeluarkannya. Ia tidak ingin ada yang tahu masa lalunya. Aku ingin memanaskan lahar dalam dirinya. Aku berdoa keluar dari kandang itu agar dia menjalani kehidupan dengan bebas. Aku ingin dia membersihkan noda di dahinya itu. Aku ingin dia hidup seperti Durga. Perlu mengirimnya ke perguruan tinggi. Menunggu beberapa hari dan melihatnya. Durga pun terlihat kesal. Sanjay telah menerapkan warna hitam di wajahnya. Sanjay bertanya padanya, apakah ia curang dan bisa masuk ke kampus itu. Lalu ia menceritakan masa lalu Durga kepada semua orang, bahwa ia telah menggunakan narkoba untuk memenangkan perlombaan pada usianya 14 tahun itu. Ia telah menghancurkan nama sekolah dan desa. Ia menyebutnya Durga adalah seorang penipu. Lalu semua orang memanggilnya penipu. Durga pun lari. Durga pergi ke kamar kecil dan mencuci wajahnya. Ia ingat tentang penghinaan itu, lalu memikirkan kata-kata Yaspal. Arti datang ke sana dan melemparkan air padanya. Ia berkata, "Ini adalah hukuman untukmu." Durga bertanya, "Siapa kamu?" Dan Arti berkata, "Aku tidak mengenalmu." Ia pun pergi. Durga, "Aku harus menyelesaikan skor dengan Sanjay." Arti berkata, sikap Durga tidak berjalan sampai sekarang. Sanjay pun menjawab, "Jangan khawatir, aku berjanji untuk mengingatkannya hari itu." Ia pun melihat Durga. Yaspal menunggu Durga. Ia khawatir dan berkata, ia akan mengaturnya.
dirinya sendiri. Dia bukan anak kecil. Bagaimana saya akan menghabiskan 6 jam lebih? Saya semakin yakin, gelisah, saya akan pergi bekerja. Arti meminta Sanjay untuk melihat sikapnya. Bagaimana dia begitu tenang. Kepala sekolah pun datang ke sana. Guru memberitahu mereka tentang pesta Feshes. Setiap gadis harus memiliki pasangan. Kuliah akan memilih Miss atau Mister. Durga berpikir untuk menjaga kios sayurannya daripada datang ke pesta itu. Arti mencela bahwa Durga tidak akan berpesta. Durga berkata, kita akan bertemu di pesta itu. Polisi bertanya kepada Sanjay tentang Sanjay. Sanjay berkata, ini adalah motorku. Polisi memintanya untuk menunjukkan suratnya. Ia melihat plat nomor yang hilang. Inspektur berkata, mana suaranya? Sanjay bilang, aku tidak pernah bisa mencuri. Polisi pun menjawab, setiap pencuri mengatakan hal yang sama. Teman kuliah membuat videonya dan menyebarkannya. Amrita dan putranya pulang. Didi dan Annapurna pun bahagia dan tersenyum. Lalu Derdi membukatinya. Amrita pun memeluk Annapurna dan memeluk anak kecil itu. Amrita menceritakan kerusakannya. Didi bertanya, siapa yang telah menata rambutmu? Bocah itu berkata, papaku. Mereka semua terkejut. Amrita berkata, rambutmu seperti ayahmu. Silva berkata, bocah yang malang. Ayahnya hilang sampai sekarang. Amrita pun merasa sedih. Brice bermain dengan bocah itu. Polisi mengambil motor dan mendatangi Durga. Durga pun tersenyum. Sanjay berpikir Durga yang telah melakukan ini. Ia datang ke Durga dan menghentikannya. Ia memintanya untuk berpikir sebelum berkata sesuatu tentangnya. Kamu tidak percaya padaku dan berbicara hal-hal besar tentang persahabatan. Aku membencimu. Akan lebih baik jika kamu menjauh. Ia mengatakan perasaan saling menguntungkan, jadi kamu menerimamu melakukan masalah. Sepeda motor seperti ini, dia bilang tidak masalah. Lalu ia ingat menceritakan kepada teman-temannya tentang motor Sanjay. Sanjay berpikir untuk memberinya pelajaran. Mereka pun berdebat. Ia berkata, sampai kapan ia bisa terselamatkan darinya. Ia pun pergi mengingat Madhav. Sela tersenyum dan mengejeknya. Sanjay naik ke atas gedung dan bertanya pada Durga, apakah ia akan menjadi pasangannya. Ia pikir dia ingin pergi ke pesta denganku. Namun ternyata ia mengatakan, jika kamu menolak, aku akan melompat turun. Dia pikir aku tidak peduli. Ia bisa melompat. Arti akan mengatakan Durga telah datang. Jika dia tahu kita di balik kejadian itu, ini berkata dia mengundang masalah dengan datang ke Priwani. Durga bilang, aku datang untuk mengatakan yang sebenarnya padanya. Amrita mengatakan, Yaspal membagikan permen kepada semua orang yang kamu lewati. Ia bahagia bahkan hari ini. Katakan yang sebenarnya dan patah hati jika kamu mau. Ia bilang, aku khawatir untuk Amrita selalu. Melihat ia semakin mandiri. Durga mengatakan, ayah akan bangga padamu. Aku juga ingin membuatnya bangga. Amrita mengatakan, ia bahagia untuknya. Ia sangat mencintaimu. Ia menjelaskan Durga. Ia memberinya sejumlah uang. Durga mengatakan, tidak. Kamu menyimpannya. Amrita mengatakan, kamu mungkin membutuhkannya. Mereka pergi ke Yaspal. Yaspal mengatakan, Durga mendapat nilai bagus. Ia membuatku bahagia. Durga dan Amrita datang dan melihat. Yaspal memeluk mereka. Amrita melihat idolanya dan mengatakan, ini untuk Madhav. Aku akan memberinya. Bilu meminta Sheila untuk memberikan uang. Sheila menolak dan pulang. Bilu mengatakan, kamu tak melakukan yang benar. Tak ada yang diselamatkan dengan menipu aku. Amrita melihat Bilu dan mengatakan, bagaimana ia tahu alamat rumahku.
Bilu mengatakan lebih sedikit uang dibayarkan kepada aku. Gadis itu menampak aku dan mematahkan tangan aku. Ini tak dalam kontrak. Aku akan mengambil uang dari Anda. Ia pergi. Dia melihat kaget dan mengatakan ia datang setelah orang yang berjanji akan memberinya uang untuk menggoda kita. Ia ingat Madaf dan mengatakan mungkin ia melakukan ini untuk menjadi pahlawan di mataku. Aku akan mengatakan ini kepada semua orang. Bridge memberitahu Madaf tentang Yaspal. Ia membawa Durga ke toko. Ia mengatakan ia tak akan bicara dengannya. Annapurna memberikan teh ke Madaf. Amrita melihat Madaf dengan semua orang. Madaf bilang, aku akan berangkat ke kantor sekarang. Amrita menghentikan Madaf dan mengucapkan terima kasih karena telah melakukan semua ini untuk kami hari itu. Aku mendapatkan idola hari ini. Ia memintanya untuk memberikannya. Dia mengatakan, tidak, Anda tak pantas menerima hadiah ini. Anda menghancurkan emosi kami. Anda dapat bertindak di depan keluarga. Aku tahu kebenaran. Anda memberikan uang kepada preman untuk mendapatkan simpati dari keluarga aku. Dia mengatakan, cukup. Aku tak akan setuju dengan Anda. Jika Anda pergi, aku pikir salah. Mendapatkan bukti, maka aku akan setuju. Ia bilang, aku akan mendapatkan bukti. Ia bilang, bagus. Ia tergelincir, ia memegangnya, ia menatapnya. Malamnya, Amrita membuat lukisan dan melihat Madaf akan membuat teh. Durga datang ke Amrita dan bertanya, mengapa ia marah. Amrita tak mengatakan apa-apa. Durga melihat lukisannya dan memuji dia. Durga melihat Madaf di luar dan mengatakan ia tampak pencuri. Ia pergi dengan selimut dan melemparnya. Ia mengalahkan Madaf. Amrita menghentikan Durga dan mengatakan ia bukan pencuri. Ia adalah penyewa kami. Durga bertanya, apa dan melemparkan tongkat. Madaf mengatakan, kalian berdua hebat. Satu memiliki lidah pahit dan lainnya memiliki duri di tangan. Durga memintanya untuk tak mengatakan apapun pada Amrita. Amrita berpikir ia pantas dipukuli. Madaf bilang, aku punya kebiasaan minum teh di malam hari. Durga memintanya untuk mengubah kebiasaannya. Madaf mengatakan, mungkin Amrita memberi Anda pelatihan. Jika Anda telah melayani aku hari ini, bisakah aku membuat teh? Durga mengatakan tidak. Amrita membawanya dan pergi. Madaf mengatakan ia tovan surat.